Es pisang ijo dijadiin jus. Wah, emang bisa ya foodies? Jus pisang ijo. Biasanya kan es pisang ijo kan, makannya pakai sendok gitu. Ini jadi jus foodies. Ini kebab Prestia pertama di Jakarta. Nah, foodies bisa nebak nggak kira-kira bedanya apa ya sama kebab Turki? Nah, foodies, kalau kamu malam-malam BM es teler, nggak usah worry karena ada es teler Citrayana yang jualannya sore sampai malam loh. Padahal es ya foodies yang identik biasanya dikonsumsi siang hari, tapi ini malam tapi tetap rame foodies. Foodies, waduh, ini dia pecak bandeng bawang. Waduh, langsung pengen makan foodies. Langsung aja yuk kita tuang foodies. Semuanya. Pecak bandeng bawang ini cuma salah satu dari 180 menu yang ada di warung Mak Dower. Semuanya makanan Betawi gitu foodies. Soal rasa, coba-coba kita buktikan aja yuk bareng. Yes! Waduh, ini langsung kita makan aja nggak sih? Pecak bandeng bawang. Foodies, tuh lihat ya. Ini ada tomatnya tuh. Tomat hijau, seger-seger banget foodies ya. Ini ada bawang tuh, ada cabenya juga foodies. Waduh, nah kuahnya nih foodies. Nih kuahnya, waduh, ini juga seger bener nih foodies tuh. Warnanya agak sedikit pucat ya, tapi ini bukan karena diomelin foodies ya. Karena ada kencur, jadi warnanya kayak begini. Coba kita icipin dikit ya. Seger bener. Ini agak-agak sedikit anget-anget ya, kayaknya ada jahenya gitu foodies. Ada jahe, ini ada asemnya juga. Ini kayak ini seger banget sih, otentik banget sih. Ini warung Mak Dower bener-bener ya. Pecak bandeng di sini emang jempolan foodies. Kuahnya terbuat dari kencur, jahe, air asam jawa, dan juga terasi yang dicampur dengan ulekan cabai merah, bawang merah, dan tomat hijau. Wih, paripurna. Lihat foodies ya, teksturnya tuh. Waduh, ini lembut bener foodies. Tuh daging juga gede-gede bener foodies. Langsung kita cocol lagi ya. Sensasi makan bandeng nggak pakai duri, nggak perlu repot buangin durinya. Ini juga bisa buat anak kecil pastinya foodies ya. Jadi ini tuh bandengnya juga udah dimarinasi nih foodies. Wah, jadi rasanya bikin asam, seger, gurih juga nih foodies. Kita cocol lagi foodies ya. Ini enak bener foodies. Juara. Daging bandeng tuh bisa lembut dan berasa banget bumbunya karena sudah dimarinasi pakai garam, ketumbar, dan bawang putih. Baru deh tuh lanjut digoreng kering dengan api besar. Tiap gigitan tuh gurih, crispy, dan lembut pakai banget foodies. Meskipun berkuah, nggak usah khawatir, kriuknya masih berasa loh. Emang bener-bener seger, otentik, asam semuanya jadi satu nih foodies ya. Mbak, wih, mbaknya dari tadi diem aja makannya lahap bener. Ini udah langganan mbak? Oh, udah lama mah. Udah lama? Langganan di sini. Biasanya apa yang dimakan? Pecak bandeng. Tanpa duri yang paling penting ya. Jadi nggak keselak duri. Copot-copot. Nah itu yang paling bener. Yaudah mbak, saya makan lagi mbak ya. Aduh, kita makan lagi foodies. Oke, lanjut. Kita cobain tutut dengan bumbu kuning. Ini tututnya sudah direbus selama setengah jam ya foodies, sebelum dikuahin supaya matang sempurna dan kenyal-kenyal banget pas dimakan. Tuh, kita ambil satu, set. Kita tarik, iya. Iya, gimana caranya? Ini dia foodies tuh. Langsung kita makan. Jadi ini karena udah ada kuahnya tuh, kuah kuning jadi gurih gitu ya foodies ya. Ini tuh kayak ada kunyit, kecombrang, jadi ini aja udah wangi bener foodies. Waduh, makannya udah enak, tambah wangi, sedep bener.
Yang jarang kan foodies, kuah tutut dimasak pakai kecombrang, rasanya itu jadi rame, ada sensasi pahit, pedas, dan berasa anget khas rimpang gitu. Pantes itu namanya tutut ngibrit, bener-bener bikin lidah ngibrit foodies. Kalau sayur asam khas Betawi itu identiknya agak-agak sedikit merah. Ini merahnya apa? Cabe yang dialusin, makanya agak sedikit pedes, tapi seger bener foodies. Mantep bener dah. Kuah sayur asam yang merah merona ini dibuat dari berbagai bumbu dapur. Dari cabai keriting yang dihaluskan, kemiri, bawang merah, dan air asam Jawa. Nah, isian sayur asam ini juga lengkap kap-kap banget nih. Sesuai deh tuh ya sama namanya sayur asam demplon. Wah, emang padat bingo ya isiannya. Waduh, Bang dari mana? Nambah kita. Ini boleh nambah? Boleh. Waduh, ini nambahnya berapa kali bolehnya? Kali Bang, temen sepuasnya ngambilnya tuh banyak juga. Ini mah banyak bener, bukan banyak aja foodies. Jadi kalau makan di warung Mak Doer bisa nambah 1 kali. Mantul nggak tuh foodies? Belinya 1 mangkok tapi free 1 porsi lagi. Wih, mantap! Sebagai penutup yang segar-segar, ada juga nih es buaya darat yang dibuat dari lidah buaya dan selasi. Wah, komplit puasnya ya foodies. Nggak ada yang gagal makanan di mari, semuanya sayur asem, tutut, pecak, ampe esnya ini seger bener. Jadi foodies kalau mau langsung aja datang ke warung Mak Doer yang ada di Jalan Pemuda, Rawamangun. Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Udah kita makan lagi, makan Mbak, makan Mas. Waduh. Wah, jus pisang hijau. Biasanya kan es pisang hijau kan, makannya pakai sendok gitu. Ini jadi jus foodies. Apa? Es pisang hijau dibikin jus? Hah? Emang bisa? Jus berapa nih foodies? Maka receh mau nyamperin warung jus yang agak lain nih. Nah kan, pasti banyak yang belum tahu kalau es pisang hijau ada ekstraknya. Wih, inovasinya nggak kaleng-kaleng ya foodies. Yap, jus pisang hijau ini tuh basicnya adalah pisang yang diblend dengan fla hijau. Flanya sendiri terbuat dari campuran pasta pandan dan gula. Wow, foodies. Rasa pisangnya tuh bener-bener kuat banget foodies. Biasanya kan kalau es pisang hijau kan kita sendok pisangnya, ada sirup-sirupnya. Tapi ini rasanya tuh bener-bener pisang banget. Dan juga kayak ada tekstur-tekstur pisangnya gitu foodies. Jadi masih ada yang dikunyah-kunyah sedikit dan juga ada toppingnya kan. Wih, surprisingly, tekstur fla hijaunya tuh ngingetin sama bubur sumsum yang ada di es pisang hijau. Kental dan creamy, tapi manisnya nggak berlebihan kok, pas banget. Wah, solusi banget ya buat yang ngidam es pisang hijau tapi males ngunyah. Jadi tinggal sedot aja deh tuh, ya kan? Karena konsepnya one stop juice, kita bebas pesen jus dari aneka buah yang tersedia. Baik yang ada di menu maupun kreasi sendiri sesuai selera kamu. Nah foodies, kalau foodies yang mau buah yang murni, nah bisa pesan ini nih, mix berries. Gak cuma 1 foodies, tapi 2. Siap! Campuran raspberry dan blueberry yang dimix jadi 1. Varian ini cocok banget nih untuk melengkapi asupan vitamin C serta antioksidan yang best banget buat kesehatan kulit kita. Buat foodies, kekentalannya foodies, wah. Dan kalau ini foodies, wah, ini seger banget foodies. Ada manisnya, ada asamnya juga. Dan pas diseruput foodies, ada krenyes-krenyesnya foodies. Dari biji-biji berisnya, wah. Gak perlu takut kemanisan atau kenyangnya blenger yo, karena tingkat kemanisan dan takaran jusnya bisa dipilih nih foodies. Normal, last, atau nggak manis sama sekali. Sedangkan size-nya ada yang standar dan juga jumbo. Cakep! Foodies, foodies mau yang lebih buah lagi? Ini foodies. Kita minum langsung dari buahnya foodies. Lihat tuh foodies. Bukan pajangan biar cantik estetik ala-ala gitu aja foodies, tapi ini 100% buah real yang bagian atasnya tuh dibolongin, terus dihancurkan deh tuh daging buah di dalamnya hingga menjadi jus. Dia berbentuk cair dalamnya, karena udah di blender. Dan kita sedot, kita beneran minum semangka foodies. Nggak tanpa campuran apapun foodies, real.
Novake. Ditambah sensasi dingin pol karena terlebih dulu ditempatkan di chiller. So segernya tuh yang combo gimana gitu loh. Is no play. Nah kalau yang pink gemes ini tuh kayaknya pas banget ya buat ciwi-ciwi yang lagi nongke cantik. Strawberry smoothies, yuk kakak di order. Smoothies foodies ya kan. Smoothies strawberry lagi warnanya pink, lucu buat nongkrong tuh, imut. Ada es krimnya foodies. Manis, asam, creamy dari susu dan es krim. Ulala, rasa-rasa yang sulit banget nih buat ditolak sama ciwi-ciwi, ya kan? Ini dia nih yang namanya kulineran nikmat, sehat, dan hemat. Secara jajannya pakai buah-buahan asli yang harganya mulai dari Rp12.000 aja. Cakep nggak tuh foodies? Yuk cobain! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies! Baru pertama kali hari nyobain kebab segede lengan. Tapi ini bukan soal ukuran. Ini kebab Prestia pertama di Jakarta. Gak cuma ukurannya yang bikin takjub, isiannya juga melimpah nih foodies. Ini dia kebab Zabab yang baru buka di Jakarta Timur. Bedanya dengan kebab Turki, kebab Persia ini nggak pakai tortilla, tapi menggunakan lavash sebagai pembungkus. Bikin lavashnya juga dadakan gitu loh foodies, jadi pelanggan tuh bisa lihat langsung proses bikinnya. Seru ya? Pilihan menunya banyak, tapi yang paling mantap sih signature kebabnya. Isian proteinnya ada daging dada ayam dan sirloin beef. Sayurannya juga lengkap loh foodies, ada lettuce, bawang birma, juga bawang bombay dan kentang goreng. Isiannya udah full nih, sip tinggal dipanggang deh. Kalau biasanya makan kebab tuh tinggal hap, di sini ada ritual dulu nih foodies. Setiap signature kebab pasti dapat satu slice jeruk lemon. Kita cobain, tapi sebelum itu kita pakai perasan lemon dulu. Dagingnya empuk, rempahnya berasa, ada rasa nikmatnya itu kayak asin, gurih, semuanya pas gitu. Kebab Persia ini beda ya sama kebab yang lain, bumbunya tuh lebih bold, lebih kerasa gitu. Rasa yang berbeza dari kebab biasa itu berasal dari saus karinya foodies. Aroma rempah dengan rasa gurih, manis dan sedikit pedas berpadu jadi satu. Foodies, dengan porsi segini ini udah mengenyangkan banget sih, karena aku udah beberapa gigitan aja tuh udah kenyang banget, karena isinya tuh emang semelimpah itu. Ini bisa kalian makan, ajak teman kalian 3 atau 4 orang bisa ini. Kalian lihat, isinya full. Terus ada rasa spicy-nya juga sedikit. Gak afdol nih ya kalau nggak dicocok sekalian sama saus khasnya yang terbuat dari curry atau timun Jepang, terus dicampur dengan yogurt, perasan lemon, bawang putih, dan minyak zaitun. Rasanya tuh kayak segar-segar gimana gitu loh. Sausnya ada asam, manis, asin, gurih, perpaduan yang luar biasa. Kayak ada min-minnya gitu. Kalau foodies nggak mau perdagingan, ada versi vegetariannya juga loh. Sebagai ganti daging, isinya ada omelet yang nggak kalah lazis sama kebab isi daging. Empuk banget, terus gurih dari omeletnya, ada rasa manisnya, ini enak banget. Hari pribadi lebih suka ini, karena gurih, manis, terus lembut, terus perpaduan bumbunya lebih terasa. Walaupun yang vegetable kebab ini tidak ada dagingnya dan nggak ada chickennya juga, tidak mengubah rasa dari kebab itu sendiri. Mungkin karena kuncinya ada di bumbu karinya itu, foodies. Jadi tetap enak. Oh iya foodies, selain vegetarian kebab dan signature kebab, ada juga loh beef zabab original dan chicken zabab original. Foodies bisa pilih yang ekstranya aja gak nih, biar dapat dagingnya lebih banyak guys.
Nah, kalau pengen porsi yang lebih wow lagi, cobain deh Adana kebab with lavash and turkey salad. Cara makannya cukup disiram dengan perasan lemon, lalu dibungkus kebab dan saladnya dengan lavash. Tinggal hap deh tuh, wih mantap. Empuk, bumbunya pas, dia ada tekstur krenyes-krenyes gitu, gurih. Tuh, kalian lihat. Tuh. Sekarang mau nyobain sama saladnya. Salad rasanya kompleks banget Foodies. Ditambah salad dengan buah tomat yang segar, dagingnya yang empuk. Nikmat. Cus, langsung samperin aja ya ke Rawamangun nih Foodies. Jam 1 siang udah siap di order kok. Selamat mencoba. So, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Nah, coba ini do ya. Cet. Mana Ki? Gagal. Gak tahu dia. Tinggal muter dong. Waduh, pelanggaran nih ya Rizky Ridho. Belum belajar sama ahlinya kok udah coba-coba bikin crab sendiri. Gagal total kan jadinya. Warung makan yang jualan di tengah pasar modern ini emang punya menu crabs yang agak lain nih Foodies. Bisa dibilang ini sih soft crab dan pan crab ala Jepang pertama yang ada di Tangerang Selatan. Mantep ya. Sesuai namanya Foodies, teksturnya tuh kayak lembut banget, bikinnya jelas lebih susah dibanding crabs yang crispy. Oke, kita kasih kesempatan kedua buat Rizky Ridho ya Foodies. Kayaknya ada gregetan banget tuh pengen ngebuktiin kalau mereka juga bisa. Foodies, lihat. Sekali jadi. Widih, mantap. Udah bisa part-time ya jadi Kang Crabski. Adonan crabs ini terbuat dari 4 bahan utama, tepung, telur, susu, dan sedikit gula. Adonan soft crabs memiliki tekstur lebih kental dibanding crabs tipis, tapi nggak terlalu kental seperti pancake. Nggak sampai 1 menit dan adonan crabsnya beres Foodies. Wow, udah kayak es krim nikmat banget nih kayaknya. Kebetulan nih whipped cream kita juga kita sajiinnya dingin, jadi Berasa es krim. berasa es krim juga. Kalau mau pakai es krim juga bisa gitu. Topping utamanya pakai whipped cream, potongan strawberry dan juga selai strawberry. Lanjut digulung-gulung sampai bentuknya kayak kerucut. Tambahkan custard lalu kasih whipped creamnya lagi tuh Foodies di bagian paling atas. Last touch, ini potongan stroberinya lagi dong kakak. Asli ya, nggak pakai pelit nih toppingnya. Mantap. Berrylicious alias topping strawberry, cek! Variannya terbaru nih Foodies, cheesecake-nya juga wajibun banget dicobain, asik! Wow, kita. Mantap. Mantap kali Foodies. Ngek. Kita ambil ya. Wah, bismillah. Definisi lembut luar dalam banget nih Foodies. Bukan tipe crabs yang garing kayak di pasaran, tapi Japanese crab yang teksturnya empuk karena ada campuran susu pada adonannya. Kulit crabs dan toppingnya tuh ngeblend sempurna banget. Terus ajaib nih Foodies, meski isiannya udah ada whipped cream dan juga ice cream, tapi manisnya nggak yang bikin giung loh. Karena penggunaan gula pada campuran adonannya beneran tipis banget. Ih, cakep bener. Doa awalnya nggak suka cheese loh, nggak suka keju. Tahu-tahu kalau dijadiin cake gini Ki, enak banget nih. Apalagi pakai es krim gini. Es krimnya es krim vanilla ya bang? Iya, es krim vanilla. Iya, benar. Yup, kalau Berrylicious itu rasanya lebih ke manis asam segar. Yang cheesecake beda lagi nih Foodies. Tuh cheesecake-nya beneran cheesecake loh ya, asli homemade and no tipu-tipu. Oh ya Foodies, cheesecake-nya ini nggak cuma satu dan dijadiin garnish aja, tapi ada satu lagi nih yang nyempil di dalam dan jadi topping. Alamak, menang banyak nih ya Foodies.
Eits, masih ada satu lagi nih foodies yang bentukannya kayak dadar gulung. Ini namanya pan crab. Basic adonannya sama kayak soft crab, cuma beda di ketebalannya aja. Ada rasa coklat hazelnut dan peanut caramel. Mau? Isiannya ada selai kacang di dalam. Bener nggak Mas? Iya. Terus ada saus karamelnya tuh dan ada apa sih ini? Kacang almond. Rasanya udah pasti gurih manis ya, tapi lagi-lagi nih manisnya masih dalam takaran yang aman ya foodies. Nah, kata masnya si crabnya itu juga nggak terlalu manis di ini di Ya, karena toppingnya juga karena manis toppingnya semua. udah manis dan aku juga udah manis. Wih, ini sih princess treatment banget nih. Nge-dessert nggak pakai effort, terus kadar gulanya terkontrol pula. Wah, bikin makin cinta ya kan? Oh foodies, ini harganya juga oke banget loh. Mulai dari Rp20.000 udah dapat dessert premium bertopping melimpah. Wuh, just meluncur yuk. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Padahal es ya foodies yang identik biasanya dikonsumsi siang hari. Tapi ini malam tapi tetap rame foodies. Foodies, jualan es teler di malam hari, tapi dalam waktu 3 jam aja udah ludes des. Wow, iya nih foodies, ini tuh es teler dan somai Citrayana yang legend banget loh di Kramat Pela, Jakarta Selatan. Ini bukannya dari jam berapa Pak? Dari jam 5 Dari jam 5? Jadi itu kalau belum habis. itu kalau belum habis. Udah habis kan jam 9, jam 8. Oh iya. Alhamdulillah. Kucian lazis es teler di sini itu pakainya air kelapa murni foodies, no oplos-oplos, tapi limited edition nih karena cuma tersedia 20 butir kelapa setiap harinya. Iya, itu setara dengan 100 porsi loh foodies. Isian es teler itu juga nggak main-main, ada buah alpukat mentega, sagu mutiara, dan nangka kunyit atau nangka mini yang terkenal manis. Katanya sih resep ini didapat dari orang Bandung asli tuh foodies. Lanjut. 1 sendok aja cuma buat ini ya. Jangan manis-manis, saya udah manis. Kalau kurang Terus? manis ngeliatin Mbak aja manis ya. Aku tuh nggak bisa kalau yang dirayu-rayu. Lanjut. Allahu Akbar. Udah worok jadi salting tuh bapaknya. Es telernya udah asoy, pas nih ya temannya somai yang anget-anget. Yalah, markicok foodies. Sebelum meleleh ambiar, kita seruput dulu kali ya es teler eksklusifnya. Ini tuh nggak pakai air tambahan, cuma dikasih air kelapa aja sama sedikit SKM gitu foodies. Tapi ternyata yang barusan aku rasa itu tuh bukan cuma ada rasa manis saja, tapi rasa gurih khas dari air kelapanya tuh ada foodies. Ini manisnya nggak bikin nyegrak di tenggorokan loh foodies, aman banget secara pakai gula cair premium. Ini nangkanya juga tadi dipakai kata nangka kunyit. Ini dari harumnya aja yang foodies tadi sebelum ditaruh itu harumnya udah mencolok banget gitu ya di hidung. Masih ada crunchy-crunchy-nya gitu, enak banget. Dan ini fresh. Biasanya kalau fresh yang kayak gini nih foodies, masih ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nggak lembek, nggak layu. Dan warnanya masih pekat gitu. Kalau yang udah agak layu, dia agak bening-bening gitu foodies, terus dia kayak apa ya, udah mulai keluar lendir-lendirnya gitu. Nah itu yang udah nggak fresh, kalau ini masih fresh. Rasa manisnya mantep pol foodies, serasi deh tuh dipadu sama daging alpukat yang tebel-tebel. Karena alpukatnya alpukat mentega ya foodies ya, jadi lembut banget. Terus ada sedikit rasa gurih khas dari alpukat.
dan nggak ada rasa pahit-pahitnya. Nah itu juga penting tuh Pudis, karena ada rasa pahit sedikit aja itu sebenarnya udah ngerusak rasa ya Pudis ya. Lembutnya alpukat bikin es teler jadi berasa creamy bercampur dengan crunchy dari daging nangka, perfect banget. Cukup siapin kocek 15.000 aja tuh foodies, kamu udah bisa merasakan kenikmatan duniawi ini. Gak heran ya orang-orang udah mulai standby untuk war es teler ini dari jam 5:30 sore. Oke lanjut, kita takis somainya foodies. For your info, di warung ini hanya tersedia 100 hingga 150 porsi somai per hari ya foodies. Secara rasa, jujur Li ini gurih banget. Terlepas dari bumbu kacangnya yang gurih, yang memang gurih. Tapi ini si somainya doang, ini udah gurih foodies. Dan gak ada bau amis yang berlebihan, karena ini full daging ikan tenggiri. Terus yang bikin, ini aku dapat contekan ya tadi ya. Ini yang bikin bau amisnya itu nggak berlebihan karena ada campuran daun bawang sama bawang bombaynya dalam adonan itu foodies. Katanya si somai ini komposisinya 90% ikan tenggiri nih, makanya tekstur somainya nggak alot foodies. Untuk tekstur, ini termasuk cuy ya foodies ya, kenyal-kenyal gitu, tapi padat foodies. Jadi bukan cuy yang apa ya, yang kayak aduh capek pegel gitu ya ngunyahnya, tapi ini masih enak banget, masih nikmat banget. Saus kacangnya juga pekat dan melimpah ya. Ada gurih-gurihnya juga nih karena saus kacangnya itu pakai ebi. Dengan rasa otentik dan premium kayak begini harganya cuma 18.000 aja loh foodies. Itu udah dapat telur, kol, tahu putih dan tahu coklat sebagai pelengkap. Wah, definisi menu receh tapi rasa nggak recehan nih foodies. Foodies lihat deh. Di belakang ya, makin malam makin rame foodies ya, nggak bohong kan, no gimmick club. So foodies, kalau foodies mau cobain juga, ini nih utamanya si es teler plus siomainya, datang aja langsung ke Siomay es teler dan Siomay Citrayana. Ini ada di Jalan Keramat Pela, Gandaria foodies. Ini dia nih foodies yang namanya malah receh, menu receh tapi rasa gak recehan.